pakaian yang bersih dan rapi. Selanjutnya intonasi ketika pasien berbicara tadi cukup lebih kecil. Selanjutnya pasien tampak interaktif dan lancar berbicara. Selanjutnya kontak mata dengan pasien tidak terdapat kontak mata dengan pasien dan pasien tidak menangis. Nah selanjutnya terdapat dari tampilan pasien sendiri terlihat pasien terdapat retraksi pernafasan. Nah selanjutnya dari sirkulasi tidak terdapat warna kulit yang berbeda dari pasien. Nah baik Ibu dan Adi, nanti kita akan melakukan pemeriksaannya di bed ya. Yang dimana nanti mohon dibuka baju adiknya, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Nah selanjutnya dari pasiennya sendiri terlihat sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yang dimana didapatkan bahwa tanda-tanda vitalnya dari respiratory rate sebanyak 33 kali per menit, yang dimana normalnya itu pada anak usia 9 tahun yaitu 16 hingga 30. Nah selanjutnya tadi pemeriksaan tekanan darah juga berada di 120 per 80 di mana normal. Selanjutnya kita melihat bahwa saturasi udara dari pasien tersebut yaitu di 88%, yang dimana cukup rendah, yang dimana normalnya itu lebih dari 95%. Selanjutnya kita sempat melakukan pemeriksaan suhu, yang dimana suhunya sendiri yaitu berada di 36,8 derajat Celcius yaitu afebris atau normal. Kemudian tadi kita periksa juga nadinya yaitu di 120 kali per menit, yang dimana cenderung ke takikardia, di mana normalnya pada anak usia 9 tahun yaitu 70 hingga 110 per menit. Baik adik, boleh nanti dibuka bajunya dan berbaring di bed ya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, saya mencuci tangan terlebih dahulu menurut 6 langkah WHO. Cuci tangan telah dilakukan dan di sini saya akan menggunakan hand glove. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kulit pasien sendiri. Di sini apakah pasien tampak ruam atau tidak, yang dimana tidak didapatkan ruam pada pasien. Selanjutnya kita melihat dari kepala pasien apakah terdapat rambut yang mudah rontok maupun tipe rambutnya ini apakah gampang patah atau tidak. Kita lihat rambut dari pasien ini sendiri tidak terdapat mudah rontok maupun tidak mudah patah. Kemudian kita lihat apakah terdapat squama ataupun pada kulit pasien ini bersisik atau tidak. Nah selanjutnya kita melihat pada wajah pasien apakah wajah pasien terdapat edema ataupun terdapat edema. Kemudian di sini didapatkan pada pasien ini sendiri yaitu adanya lipatan infraorbital Denny Morgan, yaitu lipatan di bawah kelopak mata. Kemudian di sini juga terdapat pada wajah pasien itu terdapat allergic shiner, yang dimana lingkarannya ini lebih gelap pada bawah mata pasien. Selanjutnya kita lihat pada open mouthed face, yang dimana pasien tidak mengalami open mouthed face. Nah selanjutnya kita lihat pada mata pasien sendiri apakah adanya sekret. Kita menggunakan lab. Ada boleh lihat ke atas ya. Terdapat sekret yang cenderung lebih jernih pada pasien. Selanjutnya kita lihat apakah ada edema pada mata pasien. Tidak terdapat edema pada mata pasien. Selanjutnya kita lihat apakah adanya konjungtiva bilubi yang berair atau tidak, jadi mana pada pasien ini sendiri tidak terdapat konjungtiva bilubi pada pasien. Nah selanjutnya kita lihat sendiri, mohon maaf ya Dek, boleh kalau sakit bilang ya Dek. Apakah adanya pinpoint pupils yang dimana adanya konjungtiva tarsal atau tidak. Kemudian kita lihat apakah adanya cobblestone pada pasien tersebut, yang dimana tidak didapatkan cobblestone pada pasien. Nah selanjutnya kita periksa hidung pasien, apakah adanya sekret pada pasien maupun kongka
kita lihat apakah ada kongka yang berwarna ungu ataupun kebiruan pada pasien, yang dimana kongka sendiri tidak terdapat pada pasien, namun pasien mengalami adanya sekret yang cenderung jernih. Nah selanjutnya di sini juga terdapat kuping pernafasan cuping hidung, yang dimana pasien mengambil upaya pernafasan melalui hidung yang dimana cupingnya ini cenderung lebih besar. Nah selanjutnya itu tidak terdapat sniffing maupun nasal craze pada hidung pasien ini sendiri. Nah selanjutnya kita lihat pada bibir pasien. Apakah adanya pembengkakan atau warnanya yang cenderung kemerahan maupun pucat atau sinusoidal, yang mana kebiruan. Pada pasien ini sendiri tidak didapatkan edema, namun terdapat sinusoidal pada pasien atau yang berwarna kebiruan dikarenakan tadi saturasinya cukup rendah. Selanjutnya adik boleh mangap yang lebar ya adik, boleh mangap keluarin lidahnya, keluarin lagi. Nah selanjutnya kita lihat pada lidah pasien apakah adanya geographic tongue, di mana geographic tongue ini cenderung ada pada riwayat pasien yang mempunyai riwayat atopik. Nah selanjutnya kita periksa pada leher pasien ini sendiri apakah adanya retraksi suprasternal maupun retraksi supraclavicular, yang dimana pada pasien ini sendiri terdapat adanya retraksi suprasternal dan retraksi supraclavicular dikarenakan adanya sebagai tanda bahwa pasien mengalami distress pernapasan atau pengambilan upaya pernapasan yang cukup dalam. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi pada paru-paru atau inspeksi toraks pada pasien. Yang dimana di sini saya menggunakan diafragma yang sudah dihangatkan supaya pasien tidak mengalami dingin ketika melakukan pemeriksaan. Boleh periksa pasien. Selanjutnya di sini juga saya akan melakukan auskultasi menggunakan diafragma, menggunakan stetoskop untuk auskultasi jantung. Yaitu pada ICS 5. Boleh dibuka. Dari hasil auskultasi yang tadi didapat, yang dimana pada pasien ini sendiri didapatkan adanya dari inspeksi toraks, yaitu adanya dari pernafasan sendiri adanya retraksi supra-intrakostal dan supra-subkostal. Sebagai tanda juga tadi seperti adanya retraksi suprasternal dan retraksi supraclavicular sebagai tanda adanya distress pernafasan, di mana pasien mengambil upaya pernafasan yang lebih. Kemudian didapat juga ketika pasien bernapas ini pergerakan dinding yang sangat cepat. Kemudian tadi pada saat inspeksi paru-paru didapatkan suara nafas yang wheezing pada ekspirasi atau keluarnya pernafasan, yang dimana sebagai tanda bahwa adanya penyempitan pada jalur pernafasan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Apakah adanya selanjutnya tadi saya sempat melakukan pemeriksaan abdomen, yang dimana pada pemeriksaan abdomen yaitu apakah bising ususnya meningkat atau tidak, yang dimana bising usus tidak meningkat. Kemudian kita lihat juga pada agrogenital, apakah adanya ekskoriasi maupun erosi pada bagian tersebut, dan tidak didapatkan adanya ekskoriasi maupun erosi pada area tersebut. Nah selanjutnya kita lihat di sini ekstremitasnya sendiri. Ekstremitasnya sendiri apakah pucat, hangat, atau cenderung dingin. Dan kemudian kita lihat juga pada ekstremitas kakinya. Tadi lihat juga ekstremitas kakinya apakah hangat, dingin maupun basah.
Dan didapatkan di sini ekstremitas pasien itu cenderung lebih dingin, kemudian juga pucat atau sinusoidal kebasahan dan clammy. Nah, selanjutnya kita lihat juga capillary time pada pasien. Capillary time pada pasien itu kurang dari 2 detik, yang mana normal. Nah, mohon maaf, sebelumnya tadi saat melakukan pemeriksaan auskultasi paru-paru atau toraks, saya perlu melihat bagian dada dari pasien apakah simetris atau tidak, maupun apakah adanya barrel chest atau tidak. Baik Ibu, baik Ade boleh memakai kembali pakaiannya ya, dan kemudian duduk. Baik Ibu Ade, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai ya, yang mana yang pendiagnosis adanya sendiri ini yaitu mengalami asma bronchial alergik exacerbasi akut Ibu. Nah, selanjutnya mungkin dibahas tadi mengenai adanya debu juga ya. Nah, mungkin obatnya akan saya resepkan, kemudian bisa